Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimina wal mustami'ina ajma'in amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kesehatan, nikmat dipanjangkan umur sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi sepertiga malam terakhir ini dengan amalan-amalan saleh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah hati yang sangat penting, yang mana hal tersebut merupakan salah satu sumber kebahagiaan kita yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana dalam kehidupan tersebut terdapat berbagai macam problematika pernak-pernik kehidupan, yaitu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, husnudzon kepada Allah merupakan ibadahnya orang-orang yang telah mencapai derajat ihsan. Kita tahu bahwasanya di dalam agama ada yang disebut maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam hadis Jibril. Tingkatan yang paling rendah itu adalah Islam. Kemudian di atasnya iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Seorang yang muslim, dia belum tentu mukmin. Sebagaimana seorang mukmin belum tentu muhsin. Akan tetapi orang yang telah mencapai derajat ihsan, muhsin, maka dia bisa dipastikan dia adalah seorang mukmin dan muslim. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis ada sebuah kisah bahwasanya Nabi SAW ketika membagikan ghanimah kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, ada sebagian sahabat yang tidak diberikan ghanimah oleh Nabi SAW. Maka sebagian sahabat yang lain terheran-heran seraya bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak membagikan kepada si fulan? Malaka an fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'mina. Demi Allah saya melihat si fulan itu adalah seorang mukmin. Kok dia tidak dibagi ghanimah? Maka Nabi SAW bersabda, au musliman, atau dia seorang muslim. Jadi Nabi SAW tahu bahwasanya ada sebagian orang yang masuk Islam itu motivasinya bukan karena benar-benar menginginkan masuk Islam, bukan karena ketulusan hatinya, tapi ada motif lain di balik itu. Mungkin karena didengar bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang dermawan, kita bisa minta harta kepada dia, sehingga Nabi SAW
membagikan ghanimah kepada orang tersebut. Akan tetapi ada sebagian orang yang tulus masuk Islam dan Nabi SAW tidak mengkhawatirkan keimanannya. Bahwasanya dia akan murtad kalau tidak dibagikan ghanimah, tidak. Ini orang yang tulus. Nabi SAW tahu hal tersebut sehingga Nabi SAW tidak khawatir ketika tidak membagikan ghanimah kepada dirinya. Di sini Nabi SAW menjawab pernyataan atau pertanyaan sahabat tadi, aw musliman atau muslim, dia orang muslim. Artinya belum sampai ke derajat mukmin. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang muhsin. Ikrimah radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan wa ahsinu billahi dhanna. Maksudnya adalah hendaknya kalian berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bisa kita tarik benang merah di sini bahwasanya orang yang berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang muhsin. Dia telah mencapai derajat ihsan. Oleh karenanya ini adalah ibadah hati yang sangat agung, yang biasanya kita itu sering fokus kepada ibadah yang zahir, membaca Quran, salat, sedekah, dan yang lainnya. Memang itu bagus, namun ada ibadah-ibadah yang lebih agung secara jenisnya. Nah, ibadah-ibadah hati itu secara jenisnya itu lebih agung daripada ibadah jawarih, ibadah anggota badan. Oleh karenanya seorang hendaknya dia berusaha mencari pahala Allah Azza wa Jalla baik dari ibadah hati dan ibadah anggota badan. Oleh karenanya di antara perkara yang menakjubkan ketika Ummu Darda radhiyallahu taala anha ditanya tentang ibadahnya Abu Darda, maka ana afdhalu amali Abi Darda, apa amalan yang afdol bagi Abu Darda? Maka Ummu Darda menjawab, at-tafakkur wal i'tibar, yaitu merenungi ya tentang sesuatu dan mengambil pelajaran. Merenungi tentang sesuatu dan mengambil pelajaran. Ini berarti amalan apa? Amalan hati. Ya, maka kita seorang muslim berusaha beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah zahir dan ibadah-ibadah hati. Yang menjadi pembahasan kita kesempatan ini yaitu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau misalnya dia terus senantiasa istiqamah dalam berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa memperoleh derajat ihsan, bisa mencapai derajat ihsan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dijelaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ الظَّنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, baik laki-laki dan perempuan, yang mereka bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mendapatkan tempat yang buruk, Allah murka kepada mereka, mereka mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla, dan Allah menyiapkan jahannam bagi mereka. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bal dhanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw wa kuntum qauman bura. Di dalam surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini terkait peristiwa Hudaybiyah. Ya, bahkan kalian menyangka bahwasanya
Rasul dan orang-orang mukmin itu tidak akan kembali kepada keluarga-keluarga mereka selama-lamanya. Dan persangkaan tersebut menghiasi hati kalian dan kalian telah berprasangka buruk, ya, sehingga dengannya kalian menjadi binasa. Jadi sebagian orang-orang Arab menyangka bahwasanya Nabi SAW dan keluarganya itu tidak akan kembali lagi dari Hudaybiyah, yang ketika itu terdapat perjanjian Hudaybiyah bahwasanya Nabi SAW tidak boleh umrah pada tahun tersebut, dan ada perjanjian yang lain. Tapi intinya mereka itu berprasangka buruk terhadap Rasulullah SAW dan kaum mukminin, bahwasanya mereka tidak akan kembali. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira tadhunnuna billahi adh-dhununa." Ketika kaum mukminin di Madinah dikepung oleh Ahzab, pasukan Ahzab, yaitu Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kurang lebih berjumlah 10.000 orang. Ketika mereka datang kepada kalian dari arah atas kalian, dari bawah kalian, dan ketika pandangan kalian sudah terpana, kalian hatinya menjadi sesak sampai ke tenggorokan, dan kalian berprasangka yang tidak terhadap Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dari atas itu ada pasukan Quraisy dengan kabilah Ghatafan dan yang lainnya sebanyak 10.000 pasukan, dan dari bawah, maksudnya dari dalam kota Madinah, ada pasukan Bani Quraidah sekitar 700 pasukan yang bisa menusuk dari dalam, yang bisa menyerang sewaktu-waktu dari dalam kota Madinah. Akhirnya pandangan kalian sudah mulai tidak stabil dan kalian menyangka yang bukan-bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi disebutkan, para ulama mengatakan kaum muslimin itu tetap berprasangka baik ketika itu kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi orang-orang munafik, mereka berprasangka buruk. Mereka menyangka sudah habislah kita. Ya, dari depan kita ada pasukan Quraisy dan Bani Quraidah, sedangkan di dalam juga ada pasukan Yahudi. Ya, akan tetapi orang-orang beriman tetap berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat-ayat yang setelahnya, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tatkala orang-orang mukmin melihat pasukan yang berkelompok-kelompok tersebut, yang bersekutu-sekutu tersebut, mereka mengatakan inilah yang Allah janjikan dan Rasulnya. Ya, maha benar Allah dan Rasulnya, dan tidaklah bertambah di hati mereka kecuali keimanan dan rasa berserah diri. Artinya orang-orang mukmin ketika itu berhusnudzon kepada Allah dan Rasulnya. Jadi intinya para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, prasangka ini ternyata perkara yang bisa mendatangkan pahala dan juga bisa mendatangkan dosa. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu secara detail, baik perkara zahirnya maupun perkara batinnya. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu dituntut untuk berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Memang kita sebagai seorang muslim dituntut untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Namun ada keadaan dan kondisi-kondisi tertentu di mana seorang muslim itu ditekankan untuk bisa berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kondisi yang pertama, yaitu ketika dia akan wafat. Ketika dia akan meninggal dunia, maka hendaknya seseorang itu memperbesar husnudzonnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya.
Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann." Janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan dia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah wasiat Nabi SAW 3 hari menjelang beliau wafat. Artinya ini adalah wasiat yang penting. Karena di saat detik-detik kematian menjemput, itu adalah saat-saat yang genting. Saat-saat yang benar-benar seorang akan mengeluarkan apa yang selama ini dia amalkan. Seseorang yang terbiasa dengan kemaksiatan yang dilakukan di dalam hidupnya, maka di akhir hayatnya dia juga akan mengucapkan apa yang biasa dia ucapkan dari perkataan maksiat. Apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar, apa yang ada di dalam hatinya. Maka seorang berusaha ketika wafat, dia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Para kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara perasaan harap dan perasaan takut, khauf dan roja. Namun sebagian ulama mengatakan ketika akan meninggal, maka dia kuatkan sisi rojanya. Sisi pengharapannya dia kuatkan ketika akan meninggal. Meskipun kalau misalnya dia bisa menyeimbangkan antara perasaan takutnya akan atas siksa Allah Azza wa Jalla dan perasaan harapnya atas ampunan Allah ketika meninggal, itu bagus. Namun kalau misalnya dia bisa menguatkan sisi pengharapan lebih besar, maka itu juga bagus. Seorang ulama pernah ditanya ketika akan meninggal dunia, bagaimana persangkaannya kepada Allah Azza wa Jalla? Maka dia menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada saya selama di rumah saya di dunia ini. Lalu bagaimana kalau misalnya saya bertamu di akhirat? Pasti akan lebih baik kepada saya. Pasti akan lebih baik kepada saya. Juga diriwayatkan dari Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kejam, ya. Beliau adalah seorang pemimpin yang kejam yang membunuh banyak orang, di antaranya sahabat, bahkan ada tabi'in juga yang dibunuh oleh beliau. Oleh karenanya sebagian tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri disebutkan bahwasanya ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal, dia sujud syukur. Kenapa? Karena kejam sekali orang ini. Nah, yang menarik adalah ketika menjelang wafatnya, disebutkan kalau tidak salah dalam kitab Sir A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika menjelang dia wafat, dia mengatakan, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma gfirli fa innahum yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah saya, sesungguhnya manusia menyangka engkau tidak akan mengampuni saya. Ya Allah, ampuni saya, sesungguhnya manusia menganggap engkau tidak akan mengampuni saya. Mungkin manusianya waktu itu sudah jengkel mungkin ya. Ini orang kejam sekali. Mudah sekali membunuh orang lain. Sehingga mungkin menyangka Allah tidak akan mengampuni dia, kan sudah terlalu keterlaluan. Bahkan sahabat saja dibunuh. Tapi selevel Hajjaj bin Yusuf yang sudah membunuh banyak orang saja bisa berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya seorang yang belum pernah membunuh sama sekali, harusnya lebih bisa untuk berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah detik-detik penentuan seorang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi ma sya'a. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ini hadis qudsi ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya'a. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Apabila hamba tersebut berprasangka baik, maka itu kebaikan baginya, maka apabila dia berprasangka buruk, maka keburukan baginya. Tinggal kita menata hati kita. Allah Maha tahu apa yang tersimpan di dalam hati, sehingga kita perlu untuk mencoba
berijtihad dan berusaha agar kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika detik-detik ajal menjemput. Kemudian yang kedua, di antara keadaan yang ditekankan bagi kita untuk berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla yaitu ketika kita mencari rizki. Ketika kita mencari rizki Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita berhusnudzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kita rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi untuk kalian, menundukkan bumi untuk kalian, maka berjalanlah ya di seluruh penjurunya dan makanlah dari rizki bumi tersebut. Wa ilaihin nusyur, hanya kepada kalianlah, hanya kepada dialah kalian akan kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menundukkan bumi bagi kita. Kita bisa jelajahi bumi ini, bukit-bukitnya, lautannya untuk mencari rizki ya yang ada di atas bumi tersebut. Maka ketika kita mencari rizki, kita harus berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla? Coba kita bandingkan. Hewan melata saja dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat film dokumenter ya, itu luar biasa. Hewan dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi tetap dikasih rizki sama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satu hewan melata yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi kalau hewan saja yang dengan berbagai macam bentuknya dan berbagai macam ukurannya sampai yang paling terkecil saja itu dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana mungkin seorang manusia yang dikaruniai akal, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya keahlian, bahkan bisa menjadi ahli ini, ahli itu. Bagaimana mungkin dia bisa bersuudzon kepada Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rizki kepada dia. Aneh. Apalagi yang mengaku seorang mukmin, seorang muslim. Kok dia nggak percaya? Ya. Kalau hewan saja misalnya semut, lebah, cacing, yang kecil-kecil itu bisa hidup gitu. Padahal mereka nggak kayak kita. Kita punya akal. Kalau mereka nggak punya akal, paling insting untuk berburu iya. Tapi kalau akal kan nggak punya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyak hewan bergerak yang tidak dapat mengusahakan rizkinya sendiri. Karena keterbatasan dia, hewan tersebut nggak bisa mengusahakan rizkinya sendiri. Allah yang memberi rizki kepadanya dan kepada kalian. Dia yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Baik. Oleh karenanya, di antara bentuk suudzonnya orang-orang musyrikin, dahulu mereka itu takut kalau punya anak wanita. Ya, karena anak wanita itu kan dia nggak bisa membantu bekerja, ya bapaknya untuk nyari nafkah, ya mungkin di rumah, setelah itu dinikahi sama orang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir. Yang herannya sebagian kaum muslimin juga terkena
penyakit ini. Nggak mau punya anak lagi. Kenapa? Nanti rizkinya bagaimana? Gimana rizkinya? Ini suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Khawatir punya banyak anak, takut nggak cukup nanti penghasilannya. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum," kami yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Didahulukan anak-anaknya ini. Dalam ayat ini, narzuquhum, mereka, anak-anak itu kami yang beri rizki dan kalian. Apa enggak percaya dengan ayat ini? Ya. Allah mendahulukan penyebutan rizki anak-anak sebelum rizki kalian. Jadi kenapa khawatir? Kenapa khawatir? Rizki sudah ditanggung. Jadi harus husnudzon. Ini pemikiran jahiliyah. Jangan sampai orang-orang muslim sekarang, mukmin sekarang terkena penyakit ini. Suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pelaku maksiat saja, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dikasih rizki, orang mukmin pasti dikasih rizki. Yang penting apa? Yang penting kita usaha, cari sebab. Urusan rizki nanti Allah yang kasih. Kita melakukan sebab dan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting jalan dulu, usaha dulu. Gimana caranya? Ya. Makanya di antara perkataan indah dari sebagian ulama, ya, bagaimana seorang itu di dalam perut ibunya, dia itu nggak bisa apa-apa. Dia tapi tetap mendapatkan rizki. Sampai akhirnya dia keluar dari perut ibunya. Dia tetap mendapatkan rizki melalui air susu ibunya. Sampai akhirnya selesai disapi, akhirnya dia mendapatkan rizki bukan cuma susu saja. Dia bisa merasakan nasi, dia bisa merasakan buah yang berbagai macam rasanya. Dia bisa merasakan ini, itu, segala macam. Bukan cuma susu saja. Akhirnya dia besar, kemudian dia sekolah, kemudian dia menjadi orang yang kuat, memiliki keahlian. Ketika dia siap untuk mencari rizki, kok dia malah khawatir untuk tidak kedapatan rizki. Kan aneh, Pak. Aneh kan? Dulu semenjak dia masih kecil lemah, dia nggak khawatir. Sekarang giliran dia dikasih kesempurnaan otak untuk berpikir, dia punya skill, dia punya ijazah, dia punya kekuatan untuk mencari rizki, kok malah khawatir nggak dapat rizki. Aneh kan? Seperti itu. Ini suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara keadaan dan kondisi lain, kita harus husnudzon kepada Allah, yaitu ketika berdosa. Ketika seorang berdosa, hendaknya dia berhusnudzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan akan mengampuni dosa-dosa dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim." Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah itu Maha menerima taubat dari hamba-hambanya? Di dalam ayat yang lain, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang Maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Benar, memang taubat itu diterimanya atau tidak itu masalah gaib, ya betul. Tapi kita harus yakini bahwasanya Allah itu Maha menerima taubat. Kapan persyaratan-persyaratan taubat itu kita penuhi, kita harus yakin bahwasanya Allah pasti akan terima. Yang menjadi masalah, kalau taubatnya itu cuma tidak serius, syarat-syarat taubatnya itu tidak terpenuhi. Apa itu? Dia harus menyesali kesalahan-kesalahannya. Dia harus berazam untuk tidak melakukannya lagi. Ya, menjauhi sebab-sebabnya. Ya.
Kemudian harus bersungguh-sungguh, tulus niatnya. Kemudian kalau ternyata dosa tersebut terkait dengan hak orang lain, maka dia harus kembalikan hak orang tersebut. Itu diantara syarat-syaratnya. Yang penting kita penuhi hal tersebut, kemudian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya. Bukankah ada sebuah hadis ketika Nabi SAW datang, kemudian ada tawanan-tawanan. Kemudian di antara tawanan tersebut ada seorang wanita yang berlari mengambil seorang anak. Kemudian ditempelkan ke perutnya, kemudian disusui. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, apakah menurut kalian wanita tersebut akan melemparkan anaknya ke neraka? Maka para sahabat menjawab, demi Allah tidak, ya Rasulullah. Kenapa dia harus melemparkan anaknya ke neraka atau ke api? Padahal dia mampu untuk tidak melemparnya. Maka Nabi SAW bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi minal mar'ati biwaladiha, rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu tersebut kepada anaknya. Melebihi kasih sayang ibu tersebut kepada anaknya. Kalau misalnya kita punya salah kepada ibu kita, ya, yang paling pengertian sama kita, yang paling memahami kita, terus kita punya salah sama dia, terus kita datang kepada dia yang ngereng-ngerengnya apa nggak akan memaafkan, pasti maafin. Ya, mau nakal kayak apa juga, kalau kita minta maaf kepada ibu kita pasti dimaafkin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Ya, kalau ibu kan terkadang misalnya kita minta maaf mungkin terkadang masih kesel, masih jengkel, masih belum mau maafin dulu. Karena masih jengkel hatinya. Ya, dihukum dulu, terkadang ngambek dulu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kapan hamba itu kembali kepada Allah, Allah pasti terima. Allah pasti maafkan. Ya, intinya kalau misalnya kita berdosa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita harus husnudzon, ya, pasti Allah maafkan. Yang penting kita tulus dalam taubatnya, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, benar-benar memenuhi syarat-syarat bertaubat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat tersebut. Kemudian di antara kondisi lain yaitu ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan musibah. Para kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwasanya musibah yang menimpa kita merupakan salah satu takdir Allah Azza wa Jalla. Maka seorang ketika tertimpa musibah, dia berusaha bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada hikmah yang terkadang kita tidak tahu dari musibah tersebut. Bisa jadi musibah tersebut baik untuk kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal dia baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kalian. Wallah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kita ini sebagai manusia, ilmu kita terbatas. Dan kita yakin ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu, menetapkan takdir atas kita yang mungkin sebagian kita nilai itu adalah buruk bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan tersebut dibangun di atas sifat Allah Al-Alim, ilmu yang maha luas, dan Al-Hakim yang maha bijaksana. Sehingga ketika seseorang berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun dia tidak memahami apa hikmah di balik musibah ini, dia tetap tenang hatinya. Dia tetap tenang hatinya.
Dia tidak akan berontak-rontak, kemudian merobek-robek pakaiannya, menampar-nampar pipinya, atau sikap-sikap yang lain yang menunjukkan bahwasanya dia protes terhadap takdir Allah Azza wa Jalla yang menurut dia itu tidak enak. Dia yakin bahwasanya Allah itu maha bijaksana. Dia yakin bahwasanya Allah itu maha berilmu, al-alim. Pasti semua kejadian yang menimpa dia ada hikmah, ada kemaslahatan bagi dirinya yang dia tidak ketahui. Oleh karenanya seorang hamba ketika ditimpa musibah, dia berdoa dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Juga bisa dengan Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba mengatakan hal tersebut ketika ditimpa musibah, akhlafallahu lahu khairan minha. Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah ditimpa musibah, yaitu kematian suaminya, radhiyallahu taala anhuma, maka dia teringat dengan sabda Nabi SAW. Maka dia pun mengucapkan doa ini. Namun dia bertanya dalam hati, siapakah yang kiranya lebih baik dari Abu Salamah? Dialah orang yang pertama kali berhijrah bersamaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa? Ternyata yang melamar Ummu Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarnya, maka dia berkata, saya adalah wanita yang pencemburu. Kemudian saya adalah wanita yang memiliki anak. Maka semua itu ya diberikan pengertian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun anaknya, ya, adapun perasaan dia pencemburu, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan rasa tersebut. Tapi intinya seorang berusaha untuk berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia ditimpa musibah. Dan banyak cerita-cerita dari Al-Qur'an, misalnya cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di awal-awal kisah di dalam Al-Quran disebutkan dia ditipu oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual, kemudian akhirnya dituduh menggoda istri permaisuri, kemudian dipenjara. Bertubi-tubi itu. Musibah. Akhirnya apa? Jadi Perdana Menteri Mesir. Jadi Menteri Keuangannya di negeri Mesir. Jadi semua itu ada hikmahnya. Dari mulai musibah pertama, kedua, ketiga, empat, lima, sampai akhirnya dia jadi Menteri Keuangan di Mesir. Tinggal pola pikir kita yang harus kita atur. Ya, jadi husnudzon ketika musibah menimpa ini pahalanya luar biasa dan ibadah yang sangat agung. Maka coba kita ulang-ulangi doa alhamdulillahi ala kulli hal, atau Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kemudian di antara hal lain yaitu ketika kondisi terdesak. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, justru ketika kondisi terdesak, seakan-akan tidak ada jalan keluar, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha
wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak memiliki harapan lagi dan meyakini bahwasanya mereka benar-benar telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan kami. Lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki, siksa kami tidak dapat ditolak dari kaum pendosa. Jadi sering pertolongan itu justru datang di menit-menit terakhir. Ketika situasinya sudah mentok sekali, selama masih ada kesempatan terus husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam terjebak. Ya, di depannya ada laut, sementara di belakangnya ada pasukannya Fir'aun. Ya, Fir'aun dan bala tentara-tentaranya, sampai-sampai muridnya berkata, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala kedua kelompok ini sudah saling melihat, murid-muridnya Nabi Musa yaitu Bani Israel mengatakan, sesungguhnya kita pasti kena ini. Udah pasti kena susul ini kita. Apa perkataan Nabi Musa alaihissalam? Dia tetap berhusnudzon kepada Allah seraya mengatakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Husnudzon, optimis, meskipun keadaan genting. Demikian juga dengan kisah tentang Nabi SAW ketika bersama Abu Bakar, yang mereka itu keluar dari Mekkah, kemudian dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, sampai akhirnya mereka bersembunyi dalam gua Jabal Thawr, dan ketika kaum musyrikin sudah sampai di mulut gua yang sudah terbuka, kalau misalnya mereka melirik ke bawah saja, mereka akan melihat Nabi SAW dengan Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu ketakutan. Seraya berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil ghar law anna ahadahum yanzuru ila qadamaihi la absarana tahta qadamaihi. Kalau ya Rasulullah, kalau misalnya mereka ngelirik ke bawah, ya, ngelihat ke kaki mereka, pasti mereka udah ngelihat kita ya Rasulullah. Faqala ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Ya wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu kalau misalnya ada dua orang kemudian Allah lah yang ketiga? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Jadi dalam kondisi terdesak tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya dengan ketakwaan akan mendatangkan solusi. Ketika semakin sulit ya kondisi kita, maka tingkatkan ketakwaan. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di penghujung kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwasanya yang kita semua bicarakan ini adalah ibadah yang agung. Akan tetapi ibadah ini tidak mudah. Berbaik sangka itu tidak mudah. Hati ini sangat mudah untuk berkhianat. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Terkadang kita nggak pengen hasad, tapi ternyata hasad. Kita nggak pengen ria, tapi ternyata ria. Kita nggak pengen ngamuk-ngamuk, ternyata ngamuk-ngamuk. Kita pengen ikhlas, tapi ternyata kebalikannya. Pengen husnudzon, tapi ternyata suudzon. Artinya apa? Hati ini bukan milik kita. Hati ini ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati. Ya, yang menguasai hati kita. Oleh karenanya sulit bagi seseorang untuk berhusnudzon kepada Allah kalau dia tidak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia masih bergelimang dalam kemaksiatan. Namun kalau misalnya dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan mudah bagi dia untuk berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya di antara momentum terbaik untuk memperbaiki hati kita yaitu di bulan Ramadan ini, ketika nuansanya nuansa ibadah, sangat kondusif. Syaitan itu dibelenggu, kemudian ada penyeru yang menyerukan, wahai yang menginginkan kebaikan, maka bersegeralah. Maka nuansa seperti ini sangat kondusif dan bisa memperbaiki keadaan hati kita. Oleh karenanya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah dalam berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla,
Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.